Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang transaksi yang ada pada PT Adijaya. Yang minggu lalu sudah saya berikan tugas untuk mengerjakan 10 transaksi pertama di PT Adijaya. Langsung saja, yang kemarin sudah saya kirim soal dan lembar kerjanya. Nah, kita langsung buka di lembar kerjanya. Di sini ada inventory card sampai ke jurnal-jurnal yang ada. Nah, langkah pertama untuk mengerjakannya adalah kalau lewat komputer atau Excel itu saya copy paste tahun dan bulannya di semua sheet. Begitu pula secara manual saya akan menuliskan tahun dan bulan di masing-masing lembar kerjanya. Kemudian langkah yang kedua, kita mengisi saldo awal. Yang pertama itu ada inventory card dari LCD. Berarti yang kita buka adalah soal persediaan barang dagang per 30 November 2012, di mana saldo awal, karena ini saldo awal, maka kita tulis 1 Desember 2012, kemudian langsung ke balance. Unitnya di situ ada 25, kemudian harga per unitnya ada 8 juta, sehingga totalnya menjadi 200 juta. Kemudian lanjut ke LED. Di LED juga sama, tanggal 1 saldo awal, kemudian ada 40 unit, harga per unitnya 10 juta, dan totalnya ada 400 juta. Lanjut di slab dan selar. Di slab dan selar juga saya menuliskan saldo awal terlebih dahulu. Di slab dan selar ini kita lihatnya saldo awal dari daftar saldo piutang dagang dan utang dagang. Nah, di situ ada yang pertama Tokodiana. Itu seperti tadi tanggal 1 saldo awal, ininya boleh ditulis, boleh juga tidak. Kemudian refnya TB yaitu trial balance, kemudian langsung masuk ke balance sebelah debit karena dia piutang dagang. Sama untuk Toko Indah dan toko-toko lainnya sampai Toko Mulia. Kemudian untuk slabnya yaitu daftar suppliernya, itu kita lihat dari saldo awal utang dagang, sama tanggalnya tanggal 1 saldo awal, trial balance, kemudian balance-nya. Nah, kalau untuk supplier itu masuknya di sebelah kredit. Kemudian untuk list of itu saya langsung tulis nomornya, kode, sama nama customer, nama supplier, dan produk dari inventorinya. Nanti tinggal saya sama dengan ke slab atau selar. Berarti di sini misal, atau di sini kita enter, nanti otomatis terisi. Kemudian setelah itu langsung kita bisa mengerjakan transaksi-transaksi yang ada di PT Adijaya. Oke, langsung saja masuk transaksi yang pertama, yaitu ada bukti pengeluaran kas pembayaran gaji karyawan bulan November 2012. Karena ini bukti pengeluaran kas, otomatis dia masuknya ke kas payment journal. Kita tuliskan di sini, yaitu ada pada tanggal berapa tadi? Tanggal 3. Berarti kita tulis di sini tanggal 3 Desember 2012. Kemudian invoice numbernya kita tulis sesuai yang ada di soal, yaitu BKK strap 101. Kemudian description-nya adalah gaji karyawan bulan November 2012. Karena ini bulan November, otomatis jurnalnya bukan biaya gaji pada kas, tapi utang. Maka karena utang atau gaji yang masih harus dibayar, maka ditulisnya di sebelah debit bagian account, yaitu expense payable.
Oh iya, di sini jangan sampai lupa ada nomor cek, karena dia menggunakan cek, ditulis nomor ceknya ada BP 12-001. Kemudian nomor akunnya nanti bisa kalian lihat di soal. Nah, di sini saya lihat nomor akunnya 2-12000. Kemudian totalnya setotal yang ada di soal, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian otomatis sebelah kreditnya untuk membayar gaji, utang gaji itu adalah juga 5 juta. Oh, kurang 01. Nah, itu untuk transaksi yang pertama. Lanjut, di transaksi nomor 2 ada voucher kas kecil, pembayaran brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Karena voucher kas kecil, maka masuknya ke petty cash. Kemudian kita tulis tanggalnya, ada tanggal 3 Desember. Deskripsinya kita tulis biaya iklan saja. Selesai. Untuk transaksi selanjutnya, transaksi nomor 3, yaitu ada bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur FAJ-21 tertanggal 20 November dari toko Diana. Otomatis dia nanti masuknya kas receive journal, karena bukti penerimaan kas, maka masuknya ke kas receive jurnal. Kemudian kita tuliskan tanggal. Nah, setelah ini belum selesai ya, berarti kita juga harus masuk ke SLAR. SLAR dari toko Diana. Kita cari SLAR dari toko Diana. Nah, di sini berarti tadi ada tanggal 4 ya. 4 pelunasan faktur, nomornya tadi masuknya kas reserve journal. Kemudian karena dilunasi berarti dia masuknya ke kredit. Kemudian otomatis debitnya 0, berasal dari balance debit dikurangi kredit, otomatis hasilnya 0. Selesai, langsung ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 4. Ada voucher kas kecil lagi, tapi di sini keterangannya digunakan untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2012. Kita garis bawahi bulan November, bukan bulan Desember. Berarti dia adalah beban yang harus masih dibayar atau utang beban. Kalau di situ keterangannya bulan Desember, maka dia nanti masuknya ke biaya listrik dan telepon. Karena ini bulan November, maka masuknya ke utang. Jadi masuknya ke petty cash. Kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 5. Kemudian selesai untuk transaksi nomor 4. Selanjutnya di transaksi nomor 5 ada faktur dengan kop PT Adijaya. Maka itu ada penjualan kredit. Penjualan kredit berarti masuknya ke sales journal.
di soal ada tanggal 7. Kemudian nah, di sini account receivable-nya itu yang ada di jumlah. Kemudian sales-nya itu yang ada di total harga dan PPN yang ada di PPN. Setelah itu, kita juga harus mengerjakan di General Journal, yaitu untuk daftar merchandise inventory-nya. Tadi tanggalnya tanggal 7. Nominal 146 juta itu didapat dari jumlah atau kuantiti penjualannya, yaitu tadi LED-nya ada 9, kuantitinya ada 7. Nah, itu dikalikan harga awal daftar persediaan barang dagang yang ada di soal tadi. Kemudian selanjutnya masuk ke LCD dan LED. Itu tanggal 7. Kemudian ini tadi ada penjualan. Ada berapa unit yang dijual? Karena dijual maka dia keluar. Nah, karena keluar berarti dia masuknya ke out-nya 7. Price-nya tadi 8 juta. Sehingga totalnya kita kalikan 56 juta. Terus unitnya jadi unit pertama dikurangi yang dijual tinggal 18 ke 144 juta. Kemudian lanjut di LED-nya juga begitu, tanggal 7. Di sininya penjualan, out-nya 9, kemudian 10 juta. Selanjutnya kita masuk ke slap-slap, penjualan dari Toko Indah. Otomatis masuk ke Toko Indah tanggal 7. Sales Journal. Selesai. Lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 ada bukti pengeluaran kas dari PTP Namas. Berarti dia masuknya ke cash payment journal. Kita tulis tanggalnya tanggal 6, ada BKK. Setelah itu masuk ke slap-slar, masuk ke slap. Kita cari PTP Namas. Kita tuliskan tanggalnya tadi tanggal 6 ya, tanggal 6. Kemudian otomatis debit atau kreditnya menjadi 0. Lanjut ke transaksi nomor 7.
Di sini ada nota kredit. Nota kredit dengan KOP atau kepalanya itu PT Adijaya, otomatis ini merupakan retur penjualan. Karena retur penjualan berarti dia masuknya ke general jurnal. Berarti ini kita tulis dulu tanggalnya 8. Selanjutnya masuk ke inventory. Yang pertama ada LCD. Di LCD karena retur kita tulis dulu seperti tadi tanggal. Karena ini retur kita kasih kurung boleh, men juga boleh. Kemudian price-nya 8 juta. Nah, karena dikembalikan otomatis bertambah 1, 18 menjadi 19. Lanjut, lakukan hal yang sama untuk inventory yang LED. Ini juga kasih kurung buka kurung tutup. Selanjutnya kita masuk slab dan selar, kita cari toko indah. Kemudian kita masukkan data sesuai yang ada di soal. Lanjut transaksi 8 ada petty cash, langsung masuk ke petty cash saja, kita isi sesuai soal. Selesai. Di transaksi 9 ada bukti pengeluaran kas dari PT ESA, yaitu pelunasan faktur FE 375 tanggal 25 November. Jadi langsung masuk aja ke kas payment journal. Kita isikan tanggal yang sesuai di soal. Belum selesai, kita masih lanjut ke slab selar. Kita masuk ke slab, kita cari dari PT ESA Bandung. Kemudian kita isi sesuai yang ada di soal. Selesai. Selanjutnya di transaksi terakhir, transaksi 10, ada faktur yang berkop PT Penamas. Berarti ini merupakan pembelian kredit, otomatis masuk ke purchase journal. Kita masukkan sesuai yang ada di soal juga. Selanjutnya kita masuk ke daftar inventory. Kita klik bagian LCD terlebih dahulu. Kita beri tanggal 11. Kemudian pembelian. Karena pembelian berarti dia masuknya ke in. Dengan harga 8.050. Kemudian kita kalikan. Otomatis balance-nya menjadi bertambah. Ditambah di in.
Kemudian untuk mencari nominal price-nya ini itu didapat dari total ditambah total di in, kemudian price-nya total balance dibagi unit pada balance. Nah, ketemu itu. Untuk LCD juga sama caranya dan langkahnya seperti itu. Selesai untuk 10 transaksi pertama di PT Adijaya. Dan untuk transaksi-transaksi yang ada di bawahnya jurnal seperti rekapitulasi itu kita isinya nanti setelah kita selesai melakukan atau menjurnal transaksi yang ada di PT Adijaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.